CEO UFC Dana White mengumumkan pertahanan sabuk juara kelas welterweight Islam Makhachev untuk pertama kali menghadapi Ian Machado Garry dalam partai utama UFC 330 pada 15 Agustus di Philadelphia. Dalam sebuah wawancara via video call, Dana White mengatakan, "Islam Makhachev dan Ian Machado Garry, ini pertama kalinya kami kembali ke Philly sejak 2019. Saya rasa, jadi saya sangat menyukainya. Saya suka menonton pertandingan Celtic di Philly. Para penggemar Philly luar biasa. Saya suka cheese stick Philly, dan saya tidak sabar untuk kembali ke sana. Para penggemarnya adalah yang terbaik." Tahun lalu, Islam Makhachev melepaskan gelar kelas ringan untuk mengejar gelar juara dunia kedua di kelas welter. Dia berhasil melakukannya dengan mengalahkan Jack Della Maddalena pada bulan November dan sejak itu mengincar kesempatan untuk kembali. Islam sempat bernegosiasi untuk menghadapi Ilia Topuria di ajang UFC Weight House. Tetapi perselisihan kontrak dan dugaan cedera menggagalkan rencananya. Kini Dana White telah mengkonfirmasi bahwa ia akan mempertahankan gelarnya melawan penantang utama Ian Machado Garry di UFC 330. Tak lama setelah pengumuman dari White, Ian Garry membagikan 3 gambar di Instagram story-nya. Gambar pertama menampilkan teka-teki tebak kata dengan Makhachev sebagai jawaban yang benar, diikuti oleh tanggal 15 Agustus dan catatan terakhir yang menyatakan "saya selanjutnya". Dalam keterangan unggahan terpisah, petarung berusia 28 tahun itu juga menulis "dan baru", menandakan harapannya untuk meninggalkan Philadelphia sebagai juara kelas welter yang baru. Arman Tsarukyan memberikan tanggapannya tentang pertarungan Islam Makhachev kontra Ian Garry. Arman Tsarukyan yang pernah menghadapi Islam Makhachev dan menganggapnya sebagai tantangan terberatnya, percaya bahwa Raja Pound for Pound itu akan menjadi lawan yang sangat tangguh bagi petarung Irlandia tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dalam hal striking, Ian Garry akan unggul. Namun begitu Makhachev menemukan waktu yang tepat dan berhasil melakukan takedown, itu akan menjadi malam yang panjang bagi The Future. Islam Makhachev terlalu tangguh untuk Ian Garry. Ian Garry memiliki kemampuan striking yang bagus. Saya rasa dalam hal striking, Garry akan menyulitkan Islam. Tapi Islam memiliki timing takedown yang bagus. Dia akan menjatuhkannya dan kemungkinan besar akan mengalahkannya dengan kuncian di ronde ketiga atau 4. Sebelumnya pelatih kepala Islam Makhachev, Javier Mendez, juga pernah memberikan pendapatnya tentang pertemuan anak didinya dengan Ian Garry. Menurutnya di atas kertas, The Future seharusnya menjadi lawan yang mudah bagi Makhachev. Meskipun ia percaya Ian Garry dapat menyulitkan Islam dalam pertarungan berdiri. Namun maestro gulat asal Dagestan itu diperkirakan akan memiliki keunggulan begitu pertarungan berlanjut ke pertarungan bawah. Justin Gaethje menikmati status juara kelas ringan UFC tak terbantahkan. Diketahui sebelum pertandingan, Justin Gaethje sempat mengancam akan pensiun. Kemudian beberapa penggemar berspekulasi bahwa sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk berhenti. Meskipun Gaethje belum memberikan jawaban pasti mengenai kapan ia akan kembali ke pertandingan, tetapi jika dia kembali, dia menegaskan bahwa sangat kecil kemungkinannya akan terjadi pada tahun 2026. "Saya sudah bertarung 2 kali tahun ini, dan sangat jarang Anda melihat saya bertarung 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kemungkinannya sangat kecil. Saya akan mempertimbangkan untuk bertarung lagi tahun ini. Apa yang telah saya lalui?" Michael Chandler menderita kekalahan KO telak di ronde pertama dari Mauricio Ruffi di UFC Weight House. Tetapi dia tidak akan membiarkan hal itu membuatnya patah semangat. Dalam sebuah video panjang yang diunggah di media sosial, mantan juara kelas ringan Bellator itu memberikan pujian kepada Ruffi dan memberikan informasi terbaru tentang kondisi kesehatannya setelah kekalahan KO atau kekalahan keempatnya di UFC. "Jelas, pertarungan itu tidak berjalan sesuai keinginan saya. Tetapi saya tetap bersemangat. Saya bahagia. Saya sehat. Saya sulit dikalahkan. Saya mustahil dikalahkan. Saya mustahil dikalahkan karena saya benar-benar diberkati. Secara fisik saya baik-baik saja. Saya sedikit babak belur. Saya dipukuli telinga dan robek. Salut untuk Mauricio Ruffi. Dia lawan yang sulit dikalahkan, sulit untuk dihadapi. Dia tinggi, cepat, akurat, dan petarung yang bagus. Dia mendaratkan pukulan yang mengakhiri pertarungan. Jadi begitulah. Tapi seperti yang saya katakan, kami senang, kami sehat, kami sulit dikalahkan." Daniel Cormier mengecam komentar Josh Hockey tentang Michelle Obama. Selama setahun terakhir, Josh Hockey telah dikenal karena gaya bertarung yang menarik dan gimmicknya yang nyeleneh di luar ring, meniru gaya petarung profesional dan sengaja bertindak provokatif. Gimmick Hockey mencapai puncaknya setelah mengalahkan Derrick Lewis. Ia membuat komentar yang meremehkan mantan ibu negara Michelle Obama
menyebutnya sebagai seorang pria. Komentar tersebut langsung menuai kecaman dari banyak pihak, termasuk CEO UFC Dana White dan Daniel Cormier yang berada di ruang komentar acara tersebut. Josh Hockett membuat komentar di dalam oktagon pada Minggu malam setelah dia memenangkan pertarungan. Itu sama sekali tidak pantas. Josh pernah berlatih di sasana saya. Josh hadir dalam pertemuan para petarung akhir pekan lalu dan tidak sedang berakting. Ketika dia tidak berakting, dia adalah pria normal. Dia petarung yang bagus dan dia atlet yang hebat. Tetapi komentar yang dia buat di dalam oktagon sama sekali tidak masuk akal. Itu tidak bertanggung jawab. Itu menjijikan. Itu mengerikan. Dan itu tidak perlu. Itu tidak perlu. Dia memulai wawancara pasca pertandingannya dan dia akan melakukan salah satu hal yang klise. Jujur saja, menurutku sangat norak. Lalu dia menghentikan dirinya sendiri dan melakukan wawancara. Dan dia bagus. Dia bisa saja pergi dan dia bisa mendapat lebih banyak penggemar daripada saat dia datang ke sana. Karena mereka akan bisa melihat Josh Hockett, tapi malah dia mengatakan hal tentang Michelle Obama yang merupakan orang yang sangat berkelas yang hanya mewakili dirinya sendiri, keluarganya, dan negara ini dengan anggun dan berkelas. Dia adalah orang yang seharusnya sulit untuk dikritik. Itu hanyalah serangan yang tidak perlu terhadapnya dalam suasana yang tidak membutuhkan hal semacam itu. Jadi tenangkan dirimu, Bung. Kamu tidak perlu bertingkah seaneh itu. Sekali lagi, aku kenal Josh dan aku punya hubungan dengannya. Tapi ketika kamu melakukan hal-hal seperti itu, sungguh sulit untuk mendukungmu dan mendukung apa yang kamu lakukan. Jon Jones menantang siapapun yang mempertanyakan statusnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Jon Jones banyak mendengar tentang bagaimana Alex Pereira mengincar posisinya sebagai petarung terhebat sepanjang masa. Jika ia berhasil menjadi juara 3 divisi pertama di UFC White House akhir pekan lalu. Kini Jon Jones merilis pesan ditujukan kepada siapapun yang mencoba menggantikannya sebagai yang terbaik sepanjang masa. Karena dia tahu bahwa dibutuhkan banyak sekali usaha untuk mencapai posisi tersebut. Melalui X-nya, Jon Jones mengirimkan pesan bernada tantangan. Saya pikir kalian memiliki etos kerja, keinginan, keyakinan, dan fokus untuk menggulingkan saya sebagai GOAT di MMA. Islam Makhachev mengungkapkan Ilia Topuria mematok harga terlalu tinggi yang menyebabkan pertarungan mereka sulit terwujud. Islam Makhachev mengungkapkan kepada jurnalis MMA Rusia Adam Jubairaev bahwa UFC menolak untuk menggelar pertarungan tersebut ketika tim Topuria mengajukan tuntutan sebesar 8 digit angka. Saya mendapat telepon pagi itu dan ditawari pertarungan. Saya setuju tanpa meminta apapun. Mereka sendiri yang menawarkan pertarungan itu kepada saya dengan bayaran yang lebih tinggi. Kemudian keesokan paginya mereka menelpon kembali dan mengatakan bahwa Topuria menginginkan sekitar $20 juta. Tawaran itu ditolak. Itulah akhirnya, dan beberapa jam kemudian manajernya memberikan wawancara. Dia mengatakan bahwa uang itu tidak cukup bagi mereka untuk memerangi Islam. Tetapi dengan uang yang sama, sesuai kontrak mereka setuju untuk melawan Gazi. Sebelumnya manajer Topuria, Malkikawa, telah memberikan penjelasan dari pihak mereka melalui unggahan di media sosial bahwa perselisihan bayaran adalah salah satu alasan mengapa pertandingan Ilia versus Makhachev tidak terjadi. Dalam sebuah wawancara dengan Red Corner MMA, Makhachev menjelaskan rangkaian peristiwa yang menyebabkan pembicaraan pertarungan dengan Topuria gagal. Beberapa orang mungkin mengatakan itu tidak benar, tetapi saya dapat menunjukkan kepada Anda percakapan dengan manajer saya karena kami saling menelepon dan mengirim pesan. Dia menelepon saya, acara di Gedung Putih, pertarungan melawan Topuria, dan saya langsung berkata ayo pergi. Saya bahkan tidak memintanya, tetapi manajer Ali Abdelaziz mengatakan bahwa bayarannya akan lebih tinggi karena itu di Gedung Putih. Dan saya berkata, itu bahkan lebih baik. Tetapi keesokan harinya dia menelpon saya dan berkata, pertarungan dibatalkan. Saya bertanya mengapa, apa yang salah. Dan dia memberitahu saya bahwa Topuria meminta sejumlah uang yang sangat besar dan hanya itu. Saya sudah mengatakan itu di beberapa wawancara. Itulah yang terjadi. Tetapi kemudian CEO UFC Dana White mengatakan itu benar. Tetapi manajernya sendiri mengatakan dalam sebuah wawancara, uang yang ditawarkan kepada kami untuk pertarungan ini tidak cukup. Jadi kami menolaknya. Itu adalah kata-kata manajernya. Ilia boleh mengatakan apapun yang dia mau, tetapi manajernya lah yang bernegosiasi. Manajer saya tahu, manajernya tahu, saya tahu. UFC Collectibles melelang bangku merah yang digunakan Ilia Topuria saat mengundurkan diri di UFC Freedom 250. Melalui laman UFC Collectibles, para penggemar pertarungan kini dapat memiliki sepotong sejarah
karena UFC melelang bangku sudut merah yang digunakan selama acara UFC Freedom 250. Para penggemar dapat memiliki bangku yang sama yang digunakan mantan juara kelas ringan UFC Ilia Topuria saat menyerah dalam kekalahan TKO-nya melawan Justin Gaethje. Awal pekan lalu UFC Collectibles meluncurkan lelang untuk bangku yang digunakan di sudut merah pada UFC Freedom 250. Petarung seperti Topuria, Alex Pereira, Sean O'Malley, Bonical, Diego Lopez, Mauricio Ruffi, dan Josh Hockett semuanya duduk di bangku yang sama sepanjang acara tersebut. Ini adalah barang memorable yang bagus untuk dimiliki, tetapi saat ini harganya terus bertambah sampai bagi seorang penggemar yang beruntung.